Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan materi PAI yaitu Mahabbatullah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Keisha Alia Putri. Saya Firda Syifani, Pak. Saya Rifa Widinata. Saya Rizky Fiani. Saya Muhammad Adrian Salva. Saya Arman Ardiansa dan saya Nisa Putra Firdausi. Saya Raka Pratama Putra. Langsung saja kita lihat videonya ya. Happy watching. Apa itu mahabbatullah? Mahabbatullah adalah konsep cinta yang mendalam, tulus, dan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi landasan iman seorang muslim. Ini melibatkan ketaatan mutlak, kerinduan, dan penyerahan diri sepenuhnya, serta mendahulukan Allah di atas segala sesuatu. Manifestasinya berupa kepatuhan dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan meneladani Rasulullah. Makna Mahabbatullah. Secara harfiah, Mahabbatullah berarti cinta kepada Allah SWT yang berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu mahabbah yang berarti cinta, kasih sayang atau rasa suka yang mendalam, dan Allah yang berarti Tuhan yang Maha Esa dalam Islam. Jadi Mahabbatullah secara bahasa menunjukkan makna adanya rasa cinta yang mendalam seorang hamba kepada Allah. Penyebab timbulnya Mahabbatullah: membaca dan memahami Al-Quran, merenungi makna ayat-ayat Allah yang menjelaskan kebesarannya, menumbuhkan rasa kagum dan cinta. Kemudian berzikir dan mengingat Allah, memperbanyak zikir dengan lisan, hati, dan perbuatan secara konsisten. Kemudian merenungi nikmat Allah. Dengan merenungi nikmat Allah, kita akan menyadari bahwa semua karunia, keindahan, dan keberadaan diri adalah anugerahnya. Kemudian menaati Allah dan Rasulnya. Dengan menaati Allah dan Rasulnya, kita akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW secara sungguh-sungguh, merupakan wujud cinta yang menumbuhkan balasan cinta Allah. Kemudian bergaul dengan orang-orang soleh. Dengan bergaul dengan orang-orang soleh, maka lingkungan yang baik akan memotivasi hati untuk lebih dekat kepada Allah. Kemudian mengenal sifat-sifat Allah. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, maka kita akan mempelajari keagungan dan sifat-sifat Allah, yaitu ma'rifatullah melalui Asmaul Husna. Selanjutnya adalah ada syarat untuk mencapai mahabbatullah atau cinta kepada Allah, meliputi taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan secara sungguh-sungguh, ikhlas dari hati, dan bertujuan untuk menghindari dosa yang sama. Ikhlas mengikuti sunnah Nabi atau itiba, waro, menjaga diri dari subhat atau maksiat, zuhud, sabar, serta senantiasa berzikir untuk mengingat Allah. Selain itu, mendahulukan cinta Allah dari hawa nafsu, membaca Al-Quran dengan tadabur, dan bergaul dengan orang-orang yang solih juga menjadi kunci utama. Keutamaan mahabbatullah mendapatkan kecintaan dan pelindungan Allah. Allah akan mencintai hamba yang mencintainya serta menjadi pelindung, pendengar, dan penglihat hamba tersebut dalam setiap langkah kehidupan. Ketenangan hati, tumanina, hati menjadi tenang, optimis, dan tidak mudah putus asa karena yakin akan pertolongan dan kebaikan Allah dalam setiap ujian. Hidup yang diberkahi, hidup menjadi lebih terarah, bermakna, dan terjaga dari keimanan karena adanya keinginan kuat untuk selalu menyenangkan Allah. Merasakan manisnya iman, seseorang yang mencintai Allah di atas segalanya akan merasakan kelezatan dan kenikmatan dalam beribadah. Jaminan keselamatan dan ampun. Cinta kepada Allah memotivasi hamba untuk taat yang berujung pada diampuninya doa dan perolehan pahala yang benar. Kemuliaan di akhirat. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan kedudukan tinggi
dan cahaya pada hari kiamat. Wujud mahabbatullah. Wujud mahabbatullah terlihat dari ketaatan dalam beribadah seperti sholat tepat waktu, kebiasaan mengingat Allah melalui zikir dan doa, sikap menjauhi maksiat dengan menahan diri, perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pujian, kesabaran saat menghadapi kesulitan dan rasa syukur saat mendapat nikmat, serta meneladani ajaran Nabi dengan bersikap jujur, amanah, dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh mahabbatullah. Yang pertama, melaksanakan sholat tepat waktu walaupun sedang sibuk. Kalian tahu gak sih? Ingat gak orang yang kemarin? Yang mana? Tunjukin deh, kan lu ada fotonya. Yang Ini sumpah itu judes banget, gue gak suka. Wah, kalian apa-apaan sih? Belum apa-apa mas udah gibah dulu aja. Sekarang baru beres azan. Gimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat dan berzikir aja? Ayo. Ya udah. Ayo. العبد بالشوق ابتهل طوعا ويملأه الخجل يدعو الإله ولم يزل يهفو إلى أسماء. Lalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya setiap hari. أدب الحديث وما خفى عنه الكلام العبد بالشوق ابتهل طوعا ويملأه الخجل يدعو الإله ولم يزل يهفو إلى أسماء. Juga menolak ajakan maksiat meskipun dari teman dekat. Tetap berbuat baik walau dihina atau diejek orang lain. Dan yang terakhir, rajin berzikir, berdoa, dan bertaubat. Bagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu ia enggan kembali kepada kekafiran sebagaimana enggan dilempar ke dalam api. Adapun contoh dari mahabbatullah yaitu sebagai berikut. 1. Melaksanakan sholat tepat waktu walau sedang sibuk. 2. Membaca Al-Quran dan mengamalinya setiap hari. 3. Menolak ajakan maksiat walau dari teman dekat. 4. Tetap berbuat baik walau dihina atau diejek orang lain. 5. Rajin berzikir, berdoa, dan bertaubat. Kemudian ada hadis yang cocok dengan contoh ini, yaitu sebagai berikut. Ia enggan kembali kepada maksiat sebagaimana enggan dilempar ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mahabbatullah adalah cinta tertinggi kepada Allah yang tumbuh melalui pengenalan terhadap kebesaran, nikmat, dan sifat-sifatnya. Cinta ini dapat ditingkatkan dengan membersihkan hati dan mempelajari agama, serta diwujudkan dalam bentuk ketaatan, menjauhi dosa, dan mendahului perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.